Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat di saat dalam keadaan pandemi seperti ini. Ini merupakan materi di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kita hari ini akan membahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer atau disebut komputer network atau sering disingkat jaringan saja adalah hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer atau lebih yang ditujukan untuk melakukan pertukaran data untuk melakukan bagi pakai perangkat lunak, perangkat keras, bahkan berbagi kekuatan pemrosesan. Sini akan berikut adalah penjelasan tentang manfaat penggunaan jaringan komputer. 1. Berbagi perangkat keras. Perangkat keras semacam hard disk, printer, CD-ROM, drive, dan bahkan modem dapat digunakan oleh sejumlah komputer tanpa perlu melepas dan memasang kembali. Berarti cukup dipasang pada sebuah komputer atau dihubungkan ke suatu peralatan khusus dan semua komputer dapat mengaksesnya. Cara seperti ini dapat menghemat biaya. Kedua, berbagai program atau data. Program ataupun data dimungkinkan untuk disimpan pada sebuah komputer yang bertindak sebagai server yang melayani komputer-komputer yang akan membutuhkan data atau program. Cara seperti ini memungkinkan sebuah perusahaan membeli sebuah perangkat lunak seperti ini lebih menghemat biaya daripada kalau membeli pengolah kata untuk setiap komputer. Penempatan data pada sebuah server juga memberikan keuntungan, antara lain menghindari duplikasi data dan ketidakkonsistenan. Data disimpan secara terpusat pada sebuah komputer, bahkan pada setiap komputer pemakai, sehingga tidak terjadi duplikasi data. Selanjutnya, mendukung kecepatan berkomunikasi. Dengan adanya dukungan jaringan komputer, komunikasi dapat dilakukan dengan cepat. Para pemakai komputer dapat mengirimkan surat elektronis dengan mudah dan bahkan dapat bercakap-cakap secara langsung melalui tulisan atau chatting. Keempat, memudahkan pengaksesan informasi. Jaringan komputer memudahkan pengaksesan informasi. Seseorang dapat bepergian kemana saja dan tetap bisa mengakses data yang terdapat pada server ketika ia membutuhkannya. Pertumbuhan internet, salah satu implementasi jaringan terbesar di dunia, memungkinkan segala informasi yang ada di dunia dapat dengan mudah didapatkan. Siapapun dapat membaca berita tentang hari ini dan hasil riset atau bahkan katalog-katalog yang berisi penawaran barang. Selanjutnya adalah tentang klasifikasi jaringan komputer. Ditinjau dari rentang dorong habis yang cukup oleh suatu jaringan. Jaringan bisa dibagi menjadi 3, ada LAN, MAN, WAN. Pertama kita akan membahas tentang LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area dalam satu ruangan, satu gedung, atau beberapa gedung yang berdekatan. Sebagai contoh, jaringan dalam satu kampus yang terpadu atau di sebuah lokasi perusahaan tergolong sebagai LAN. Menurut tipenya, LAN dapat berupa client server atau peer-to-peer. Client server adalah suatu model jaringan yang memiliki client dan server. Client atau komputer yang meminta pelayanan bisa berupa data atau perangkat keras seperti printer. Sedangkan server adalah komputer yang bertindak untuk melayani permintaan klien. Fungsi server sendiri sebenarnya berupa perangkat lunak yang dijalankan pada perangkat keras yang umumnya berupa komputer. Printer server bertindak sebagai pengontrol printer yang digunakan oleh klien. Selanjutnya adalah peer-to-peer. Menyatakan model jaringan memberikan kedudukan atau sama terhadap semua komputer. Tak ada yang bertindak sebagai server ataupun klien secara eksplisit. Oleh karena itu, tidak ada media penyimpanan yang bersifat global
dalam arti dipakai oleh sejumlah komputer. Selanjutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang mencakup area satu kota atau dengan rentang sekitar 10-45 km. Jaringan yang menghubungkan beberapa bank yang terletak dalam satu kota atau kampus yang tersebar dalam beberapa lokasi termasuk sebagai MAN. Jaringan seperti ini umumnya menggunakan media transmisi dengan mikrogelombang atau gelombang radio, namun ada juga yang menggunakan jalur sewa. Selanjutnya adalah WAN, Wide Area Network. Ini adalah jaringan mencakup antar kota, antar provinsi, antar negara, dan bahkan antar benua, disebut WAN. Contoh WAN adalah jaringan yang menghubungkan ATM atau anjungan tunai mandiri. Contoh lain adalah internet. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Kalau bisa kita tarik kesimpulan, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.